Sebelumnya saya minta maaf, videonya saya matikan supaya jaringannya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Helmina akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sulawesi Selatan, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sintang, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, dan MAN 1 Kota Kediri. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya Agen Batik Sasirangan, serta Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Baik, para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada malam hari ini ada 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dengan materi pemanfaatan TikTok sebagai media dalam meningkatkan minat literasi siswa. Dan yang kedua yaitu Ibu Dr. Hajah Zeti Azizatun Nikmah MPDI, dengan materi literasi digital, kuatkan konsep merdeka belajar di era digital. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Berikut kurikulum fit beliau. Nama beliau Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Beliau adalah seorang Direktur Eksekutif Dumantara Research Institute. Penghargaan yang pernah beliau raih salah satunya meraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan predikat kelulusan cum laude tahun 2011. Demikian kurikulum fit Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Kepada Bapak untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wa ahlul uhdatan min lisani yaqahu qouli wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Segenap peserta pendidikan nasional Merdeka Belajar, Ibu salah satu pemateri juga, Ibu Doktor, saya lupa namanya tadi Bu, salam hormat dan salam kenal. Kemudian panitia dari pendidikan Diklat ini. Sebelum mengawali pemaparan saya ingin meluruskan
yang disampaikan oleh moderator tadi, sebenarnya tema yang diberikan oleh panitia adalah literasi pemilu ya. Literasi pemilu, jadi bukan yang seperti disebutkan oleh moderator ya. Jadi kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif Dumantara Research Institute Jakarta, salah satu lembaga research yang salah satunya memiliki pusat riset, yaitu Pusat Riset Demokrasi dan Pemilu atau biasa dikenal dengan Pusdepilu. Kemudian S1 saya sampai dengan S3, saya menyelesaikan doktor di usia 28 tahun pada tahun 2011. Jadi S1 hingga S2, S3 saya adalah Hukum Tata Negara dan saya menyelesaikan di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Indonesia. Saya juga pernah menjadi anggota KPU daerah pada usia 21 tahun, periode 2003-2008, kemudian pernah di DPR RI sebagai staf ahli Komisi 3. Dan di kampus, karena tadi ditanyakan di kampus ya, saya sebagai salah satu dosen di Universitas Kader Bangsa Palembang, yang kemarin baru menyelesaikan kapasitas sebagai dekan Fakultas Hukum. Sebelumnya pernah menjadi ketua program studi Magister Ilmu Hukum. Itu perkenalan singkat saya Pak Ahmad ya. Jadi kalau ditanya satu-satu tadi via ini kan nggak apik lah. Kalau melalui ini kan kita langsung memperkenalkan diri. Baik, materi yang akan saya bawakan dan diberikan oleh panitia adalah literasi pemilihan umum. Saya minta panitia untuk next slide-nya. Jadi ketika kita berbicara literasi, apa sih sesungguhnya literasi itu? Karena kadangkala kita memaknai literasi itu hanya sekedar membaca, tetapi memang literasi itu bahagian dari membaca, karena membaca ini sangat penting, karena sebagai agama Islam, kita yang beragama Islam, ayat yang pertama turun adalah Iqra. Iqra berarti membaca. Namun dalam konteks literasi, tentu kalau kita membaca, bukan hanya saja membaca secara tekstual atau narasi-narasi yang bersifat tertulis, tetapi membaca itu lebih kepada kontekstual. Nah, kenapa saya menyebutkan secara kontekstual? Karena apa yang tidak tertulis, kita juga bisa membacanya. Dan itu bahagian dari literasi. Kemudian yang kedua, dimensi literasi adalah menulis. Karena apa yang kita baca, tentu kita akan pahami. Nah, setelah kita memahami, maka kita harus menarasikan, menulis dalam bentuk buku misalnya, kemudian menulis dalam bentuk jurnal. Ya, mudah-mudahan di kelas ini kita bisa melakukan kolaborasi ke depan ya dalam bentuk menulis, karena saya sekarang ini tengah banyak ingin menulis di jurnal-jurnal internasional untuk persiapan saya sebagai profesor mencapai gelar guru besar di bidang hukum tata negara. Nah, literasi itu juga adalah meneliti. Karena di dalam meneliti itu banyak dimensi-dimensi dalam kita meneliti. Maka hobi saya adalah research. Karena research itu saya ada buku yang akan saya terbitkan tentang research. Jadi riset itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia riset itu lebih kepada rumuskan masalah. Kemudian I-nya adalah ilmiah, S solutif, kemudian E edukatif, dan T adalah traveling.
Kalau kita meneliti, kita bisa menjelajah seperti tadi Ibu yang dari Kediri, Ibu Doktor, menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara karena riset itu adalah kita melakukan penjelajahan, meneliti dalam bentuk melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan suatu novelty atau unsur kebaharuan. Kemudian selanjutnya, literasi itu adalah mengkritisi. Jadi sebagai bahagian dari literasi itu kita melakukan masukan-masukan yang bersifat membangun atau konstruktif. Kita harus mengkritisi karena ketika ranah ilmu pengetahuan tidak ada suatu proses dialektika mengkritisi berbeda pendapat, maka tidak akan ada suatu dialektika. Nah, elemen literasi yang terakhir adalah mengedukasi. Nah, dengan literasi tentu kita banyak melakukan edukasi kepada masyarakat. Salah satu contoh misalnya, disiplin ilmu saya sampai doktor adalah ilmu hukum. Nah, saya peroleh di usia yang muda, usia 28 tahun, tentu dalam kerangka berpikir orang hukum itu lebih banyak kepada advokasi. Tetapi saya justru sebaliknya. Dalam konstruksi pemikiran saya sebagai seorang ilmuwan hukum, justru yang harus dikedepankan adalah edukasi. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika masyarakat tidak memahami suatu aturan misalnya regulasi, tidak ada literasi hukum, maka mereka banyak melakukan pelanggaran karena sangat miskin dengan edukasi. Makanya edukasi itu bahagian dari proses literasi. Silahkan di next materinya. Nah, selanjutnya materinya dilanjut. Nah, selanjutnya kita melihat kondisi literasi kita di Indonesia. Ya, dari data yang saya dapatkan bahwa Indonesia itu peringkat 62 dari 70 negara atau berada di urutan 10 negara terbawah yang miskin literasi. Tetapi ada suatu yang unik bahwa kondisi literasi di Indonesia hari ini justru yang sangat menggembirakan adalah literasi digital. Nah, di literasi digital ini, bila mana kita membagi literasi digital masyarakat perkotaan atau masyarakat urban, itu 52,5% dibandingkan dengan literasi digital masyarakat rural atau masyarakat pedesaan. Jadi sekitar 49,8%. Atau sekitar selisihnya 2,7% selisih literasi digital masyarakat urban dan masyarakat pedesaan. Ini yang menggembirakan. Tetapi di tengah itu perlu kita melakukan edukasi. Karena literasi digital ini bahagian dari 6 elemen dasar yang literasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sesungguhnya literasi pemilu itu. Nah, literasi pemilu ini sesungguhnya berada pada 6 elemen dasar dari literasi budaya dan literasi kewargaan. Karena terkait dengan kewargaan, kita berbicara tentang hak-hak dasar, ya. Kita berbicara tentang hak-hak dasar warga negara. Saya pikir Bapak Ibu pendidik peserta malam ini juga di sekolah, baik di tingkat menengah pertama, apalagi tingkat menengah atas, karena sudah masuk usia pemilih, perlu dibekali dengan literasi pemilu. Karena kenapa? Literasi pemilu ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara khusus tentang hak dan kewajiban, khususnya dalam melindungi hak asasi manusia.
Karena kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, kita ada pada dua elemen, yaitu hak asasinya dan hak dasar. Nah, hak asasi itu adalah Grundrechten, sedangkan hak dasar itu adalah Menschenrechten. Nah, inilah Menschenrechten ini, hak dasar ini, negara harus hadir memberikan perlindungan dan jaminan, terutama pada hak-hak dasar dalam hal menggunakan hak pilihnya atau pemilu. Nah, ada beberapa elemen yang disebut dengan literasi ini, literasi pemilu ini. Yang pertama adalah literasi data pemilih. Nah, biasanya dalam menjelang pemilihan umum itu, data pemilih kadangkala tidak rapih gitu. Ada beberapa warga masyarakat kita yang terdaftar justru tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena data pemilihnya tidak bagus, tidak terdaftar pada DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian yang kedua adalah bahagian dari literasi pemilu adalah literasi pemilih sendiri. Karena masyarakat memiliki hak pilih. Bukan lagi wajib pilih, tetapi sudah memiliki hak pilih. Kemudian yang ketiga adalah literasi media. Inilah yang sangat penting. Karena literasi media ini bahagian dari literasi digital di mana masyarakat kita perlu dikuatkan. Perlu dikuatkan dalam bentuk penguatan pemahaman terhadap literasi media. Supaya tidak melanggar dari regulasi yang ada, khususnya undang-undang IT. Ini sangat penting untuk dipahami. Kemudian literasi partai politik, di mana masyarakat harus memahami fungsi dan peran partai politik itu. Literasi kampanye juga ini sangat penting, utamanya pada ASN kita, bila mana pada tahapan kampanye atau proses pencalonan, ASN itu tidak boleh terlibat. Aparatur sipil negara itu tidak boleh terlibat pada proses politik untuk berpihak misalnya kepada salah satu partai politik atau kepada salah satu calon. Kemudian literasi penyelenggara pemilu. Itu ada literasi KPU, ada literasi Badan Pengawas Pemilu, ada literasi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kenapa ini sangat penting? Masyarakat perlu memahami bahwa KPU itu adalah penyelenggara pemilu. Kemudian Bawaslu itu adalah pengawas pemilu dan DKPP itu yang mengawasi kode etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah literasi peradilan konstitusi. Ini sangat penting karena kenapa literasi peradilan konstitusi itu sangat penting? Karena di akhir dari pemilihan umum itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kadangkala yang kalah, yang menganggap ada kecurangan-kecurangan pada proses pemilu itu, maka akan mengajukan gugatan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kebetulan judul disertasi saya pada tahun 2011 itu dan mengantarkan Mererek Muri adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, 9 elemen literasi pemilu ini yang tentunya ke depan perlu kita konsolidasikan dalam bentuk program-program yang real di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, moderator. Nah, ini adalah fakta pemilu yang secara keseluruhan tadi saya sudah sampaikan bahwa data pemilih tidak akurat, kemudian tingkat partisipasi rendah para pemilih, masih banyak yang golput, terjadinya eksploitasi kampanye, kadangkala anak SMP, anak di bawah umur dilibatkan dalam kampanye, kemudian perselisihan hasil masih menganggap bahwa ketika calon atau partai politik berselisih di Mahkamah Konstitusi itu bersengketa.
Padahal dalam konteks literasi pemilu itu bukan sengketa pemilu. Karena di regulasi kita, undang-undang kita, undang-undang Mahkamah Konstitusi itu menyebutnya adalah mengadili perselisihan hasil, bukan sengketa. Nah, ketika berbicara hasil, maka kita berbicara pada rekapitulasi penghitungan suara. Nah, fakta pemilu hari ini banyak juga ketidakadilan. Disinilah dibutuhkan masyarakat kita untuk diberikan literasinya, ya, diberikan literasi supaya proses penyelenggaraan pemilihan umum itu menjadi berkeadilan. Karena pemilu adalah sarana untuk kedaulatan rakyat, ya, sarana untuk kedaulatan rakyat melalui sebuah kontestasi nasional yang biasa disebut dengan pemilihan umum. Selanjutnya, Bu Moderator, jadi itu fakta pemilu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di Dumantara Research Institute ini, melalui Pusdepilu, Pusat Riset Demokrasi dan Pemilu, kita membentuk sekarang ini tengah membentuk komunitas-komunitas literasi. Jadi komunitas-komunitas literasi itu dalam bentuk desa literasi pemilu, kemudian ada rukun tetangga penggagas literasi atau penggerak literasi. Kemudian ke depan kita akan membentuk kelompok penyuluh milenial literasi dan rumah literasi. Karena kenapa? Kalau gagasan-gagasan yang bersifat teoritis itu tidak dimanfaatkan dengan baik kepada masyarakat dalam bentuk program-program real, berarti kita hanya bergerak kepada ranah yang bersifat teoritis saja, tanpa melalui secara praktis. Nah, yang harus disentuh adalah desa. Karena di desalah banyak masyarakat kita yang perlu dicerahkan. Karena di desalah adalah otonomi yang sesungguhnya. Juga yang paling penting, peran serta Bapak dan Ibu, baik yang mengabdikan diri di sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang harus melibatkan langsung bagaimana literasi pemilu ini bisa diaktualisasikan dengan baik. Karena selain saya sebagai seorang dosen, peneliti dan pengacara, juga itu saya gabungkan kepada komunitas-komunitas itu karena literasi pemilu ini harus menyebar pada semua kelas-kelas masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini adalah gerakan literasi bersama. Nah, kita harus memulai dari mana? Literasi apapun itu bukan hanya saja literasi pemilu, maka kita harus mengawali dari pribadi, dari diri sendiri, kemudian keluarga, selain kepada keluarga juga lembaga adat. Ini sangat penting. Kenapa? Selama ini saya melakukan research di berbagai penjuru Nusantara, karena dalam kepentingan persiapan saya untuk guru besar, profesor di bidang hukum, jadi saya menemukan suatu teori yang sekarang ini sudah dihakikan, adalah teori konstitusi Nusantara. Disitulah saya bersentuhan langsung dengan lembaga-lembaga adat, baik lembaga-lembaga adat yang ada di Kerajaan Sriwijaya, kemudian di Selaparang Lombok, kemudian di Bali, apalagi di Jawa, Majapahit hingga Singosari sana, lembaga adat ini sangat penting untuk mengefektifkan suatu program-program masyarakat yang berbasis masyarakat. Salah satunya adalah literasi ini atau literasi pemilu ini. Ini sangat penting untuk kita lakukan. Di samping itu di rumah ibadah atau dengan tokoh-tokoh agama, ya, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha hingga Konghucu, itu perlu kita melakukan literasi seperti itu. Kemudian juga di tingkat desa. Di tingkat desa ini penting yang saya katakan tadi, karena desa itu adalah otonomi yang sesungguhnya. Selanjutnya, habis ya?
Nah, ini masih ada nih. Nah, dalam konteks regulasi literasi, yang sangat penting kita lakukan ada dua. Ke depan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu para peserta ini bisa memahami, ke depan kita bisa merumuskan undang-undang yang terkait dengan literasi ini. Kita perlu menggagas rancangan undang-undang tentang literasi. Karena kenapa? Literasi ini sangat penting. Sehebat apapun literasi kita gulingkan, kita programkan, tetapi tidak dibarengi ada suatu kekuatan regulasi. Ya, regulasi untuk mengimplementasikan program-program itu sangat impossible kita lakukan. Nah, bukan hanya undang-undang yang penting, tetapi juga adalah peraturan daerah melalui Perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, supaya ada Perda tentang literasi. Hingga sampai peraturan desa, ada Perdes tentang literasi. Nah, kalau skala nasional, skala daerah, provinsi dan kabupaten kota hingga desa, kita bisa membuat suatu regulasi literasi itu, maka saya pikir ini bukan hanya sekedar literasi pemilu, ini dapat kita mewujudkan program-program literasi itu bukan hanya pada skala nasional, tetapi juga pada skala desa. Dan ini Dumantara Research Institute dengan beberapa lembaga riset tengah sekarang merancang RUU tentang literasi. Yang nantinya insya Allah kita akan serahkan kepada DPR RI yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Selanjutnya, Bu Moderator. Nah, habis. Nah, ini saya terima kasih. Kita perlu sinergi energi, maka saya sebut salam sinergi energi aksi literasi untuk Nusantara Unggul tahun 2045. Demikian pemaparan saya untuk mengawali diskusi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu Ibu Dr. Hajah Zeti Azizatun Nikmah MPD, dan berikut kurikulum fit beliau. Nama beliau Dr. Hajah Zeti Azizatun Nikmah MPDI, mohon maaf. Pendidikan S1 beliau di Tarbiyah Prodi Palestine Kediri pada tahun 2004. Pendidikan S2 beliau di Palestine Kediri 2013. Dan pendidikan S3 beliau di PAI BSI UIN Maliki Malang pada tahun 2020. Adapun pengalaman beliau dalam dunia pendidikan tentu sangat banyak sekali. Namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, beliau adalah seorang penilai buku pendidikan agama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021-2022. Yang kedua, beliau juga penulis buku-buku referensi keagamaan. Dan yang ketiga, beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab, Kota Kediri. Demikian kurikulum fit Ibu Dr. Hajah Zeti Azizatun Nikmah MPDI. Kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini suaranya berisik ya latar saya ya. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas dengar Bu. Iya, tapi agak berisik ya di belakang. Mohon maaf ini karena memang berbarengan dengan tibaiyah anak-anak yang ada di pesantren. Tapi mudah-mudahan tetap terdengar dengan jelas ya. Mohon maaf, saya izin untuk share screen. Oke, untuk kurikulum
VT saya sudah dijelaskan oleh moderator tadi ya. Dan saya mau meluruskan, jadi sebetulnya yang saya munculkan di webinar kali ini adalah tentang sukses pendidikan karakter melalui habituasi. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu moderator mungkin untuk judul yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang mungkin tidak jadi tampil hari ini, dan saya yang sifatnya menggantikan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena ini saya nggak banyak-banyak karena memang latarnya sangat ramai ini ya. Jadi sebetulnya pendidikan karakter itu menjadi sesuatu, sebetulnya ini adalah isu-isu lama ya, tetapi tetap bisa kita pakai, bahkan ini menjadi sesuatu yang penting, apalagi perilaku anak-anak kita pada saat ini, apalagi kemarin sampai kita kena serangan pandemi, kemudian anak-anak banyak berinteraksi dengan dunia gadget ya. Ini menyebabkan moral anak-anak ini menjadi sangat sulit diatur, sehingga muncul juga learning loss ya, yang dimana perilaku anak itu terkadang banyak yang kebablasan sampai muncul degradasi moral yang terjadi pada anak-anak kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, apalagi ketika di sekolah yang mungkin ketika anak pasca pandemi itu masuk, kita banyak tahu anak yang sulit diatur, kemudian anak-anak atau siswa-siswa yang banyak menentang bapak ibu gurunya, kemudian tidak manut atau tidak patuh ya. Ini sering kita temukan karena memang selama 2 tahun di masa pandemi ini pembelajaran mereka adalah berbasis dunia maya, sehingga modeling yang seharusnya mereka dapatkan di lembaga pendidikan itu tidak mereka dapatkan. Jadi ini perlu kita kaji ulang kembali tentang pendidikan karakter. Jadi sebetulnya pendidikan karakter sendiri itu adalah usaha sadar seorang guru atau pendidik atau lembaga, di mana dalam usahanya itu adalah sebagai proses untuk mempengaruhi bagaimana terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ya, dan perlu kita bangun kembali. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau akhlak yang mulia kembali dalam lembaga pendidikan kita. Jadi domain pendidikan karakter ini kalau menurut Mas Likona ini ada 3 domain, yaitu kognitif. Di sini perlu adanya banyak pemahaman, jadi pengetahuan tentang apa itu karakter, tentang apa itu akhlakul kalimah. Kalau dalam Islam itu sendiri adalah tentang bagaimana akhlak yang baik itu terdiri dari apa saja, kemudian imbasnya kalau kita berakhlak yang baik itu seperti apa. Dan siswa juga bisa membedakan dengan akhlak yang buruk atau perilaku yang buruk. Ini dari segi domain kognitif. Jadi perlu diberikan pemahaman kepada para peserta didik untuk mengetahui dan membedakan bagaimana perilaku yang buruk dan bagaimana perilaku yang baik. Baik itu sesuai nilai-nilai agama ataupun nilai budaya. Kemudian setelah pengetahuan didapat, pemahaman didapat, maka akan berlangsung pada action atau perilaku. Jadi tidak sekedar hanya pengalaman saja, tidak sekedar hanya pengetahuan saja, tetapi bisa terimplikasi dalam perilaku kesehariannya. Jadi tidak sekedar hanya teoritik saja, tetapi bisa merambah ke arah aplikatifnya. Baru kemudian mengarah kepada bagaimana feeling atau merasakan bagaimana perilaku yang baik itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi perasaan untuk terus melakukan perilaku-perilaku yang baik ini menjadi satu kesatuan pemahaman, action, dan feeling. Kemudian kalau kita pilah-pilah, jadi pendidikan karakter di Indonesia ini didasarkan pada 9 pilar karakter dasar ya. Cinta kepada Allah dan semesta beserta istrinya, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Ini perlu kita tumbuhkan ya, jujur, hormat dan santun,
kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan. Jadi kalau kita plot atau kita jeniskan, sebetulnya karakter atau perilaku yang baik itu bisa mengarah kepada kesalehan individual dan kesalehan sosial. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan vertikal dan hubungan horizontal manusia. Jadi kalau manusia kepada sesama manusia itu hubungan horizontal. Ini mengarah pada kesalehan sosial. Jadi nanti bisa mengarah kepada hormat dan santun, kemudian peduli dan kerjasama, keadilan dan kepemimpinan. Kemudian untuk kesalehan individual sendiri, ini bisa mengarah kepada hablum minallah atau hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Ini bisa dirupakan pada cinta kepada Allah, kemudian termasuk juga tanggung jawab, disiplin dan mandiri. Jadi kalau kita plotkan seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia ini sebetulnya berasal dari 4 sumber sebagaimana yang saya sampaikan di depan. Ini bersumber dari agama sendiri. Agama itu baik itu berasal dari teks-teks agama yang kemudian menurunkan dari nilai-nilai universal agama itu sendiri. Kemudian Pancasila, jadi kalau kita tahu sila-sila dari Pancasila itu sebetulnya juga merumuskan dari nilai-nilai agama juga. Dari segi budaya juga, dan tujuan pendidikan Indonesia yang dimana dalam pendidikan Indonesia itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu. Jadi ada koneksitasnya ya. Oke. Jadi ini kalau kita bagi lagi karakter dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Ini kalau karakter utama itu menjadi jujur, sabar, adil, ikhlas, amanah, bertanggung jawab. Kemudian kalau tadi saya mengatakan itu ada karakter kesalehan sosial atau yang berhubungan dengan hubungan horizontal antara sesama manusia, maka karakter itu bisa dibagi menjadi lagi dalam berinteraksi dengan orang lain dan karakter untuk sukses. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, jadi kesalehan individual dan kesalehan sosial atau hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kesalehan atau kesalehan individual itu sendiri terbagi disiplin, bertanggung jawab, beribadah. Kesalehan sosial nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana anak atau peserta didik itu tadi berhubungan dengan orang lain, bisa berupa simpati, menghormati orang lain, berperilaku baik atau menolong orang lain. Jadi kalau kita lihat metode pendidikan karakter ini bisa berupa satu, inculcating values and morality, yaitu penanaman nilai dan moral. Jadi bisa melalui dalam proses pembelajaran. Jadi nilai-nilai baik itu yang terkandung dalam agama, dalam budaya, ataupun dalam ideologi kita Pancasila, ini terus kita sosialisasikan, terus kita kibarkan melalui pembelajaran. Kemudian modeling values and morality, jadi nilai-nilai pun ini perlu adanya keteladanan, perlu adanya contoh. Jadi tidak sekedar hanya teoritik, tetapi perlu adanya contoh, baik itu berasal dari guru, orang tua, atau dari teman-teman yang memberikan contoh-contoh yang baik. Makanya ini menjadi satu hal yang menjadikan pendidikan karakter itu mencapai kesuksesan itu bagaimana anak itu melihat atau memodel, mengimitasi dari perilaku yang dia lihat dari orang lain. Makanya lingkungan itu begitu sangat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu untuk mendapatkan karakter yang baik atau tidak. Kemudian pendidikan karakter sendiri ini sukses bila mana suatu lembaga itu memfasilitasi. Jadi kalau memang terkait dengan pendidikan karakter religius, maka bagaimana lembaga sekolah atau madrasah itu bisa memberikan tempat, memberikan ruang bagaimana pendidikan karakter religius
religius itu bisa tertanamkan. Mungkin di situ ada musola, ada masjid, kemudian itu bisa dipakai untuk semaksimal mungkin melakukan atau mengimplementasikan pendidikan karakter. Kemudian keterampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral. Jadi kalau tadi Bapak Hendra tadi itu menyampaikan tentang literasi, di sini pun juga perlu adanya sosialisasi. Jadi pendidikan karakter sendiri itu melalui literasi. Jadi kalau di madrasah atau di sekolah itu jangan sampai bosan untuk melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai moral yang ada di nilai-nilai bangsa kita. Jadi misalkan entah itu nanti berupa kata-kata atau jargon-jargon yang dimunculkan dalam banner-banner, atau mungkin membiasakan anak itu untuk berkompetisi dalam menulis, baik itu menulis esai atau mungkin terkait dengan literasi ya, yang menyuarakan bagaimana untuk bisa berakhlakul karimah atau membentuk pendidikan karakter yang baik. Ini bisa dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah developing a values education program, yaitu mengembangkan program pendidikan nilai. Jadi kalau mungkin di madrasah atau di sekolah itu bisa dibiasakan bagaimana program lembaga itu nanti bisa mendukung pengembangan pendidikan karakter. Misalkan di hari Jumat dimunculkan Jumat Berkah, atau 1 hari dengan 1.000 untuk disedekahkan. Jadi ini program yang diadakan lembaga, bagaimana membiasakan anak itu untuk berempati, bersimpati kepada orang lain, dan bisa merasakan sama-sama berbagi. Oke, itu untuk metode pendidikan karakter. Jadi selain itu, selain 5 hal tadi itu, ternyata pembiasaan dalam pendidikan karakter pun juga perlu dimunculkan juga ya. Jadi pembiasaan itu bisa berupa membiasakan latihan dengan amal soleh. Misalkan ya ada program bagaimana sholat duha, bagaimana kebiasaan anak dimotivasi untuk melakukan puasa Senin Kemis misalnya, atau dibiasakan sebelum pembelajaran KBM misalnya ya, membaca tilawah Al-Quran selama sebanyak 1 shofah dan selanjutnya seperti itu. Jadi pembiasaan ini menjadi sesuatu yang tidak dirasa oleh siswa, menjadi sesuatu yang terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa. Kemudian perbuatan itu juga dikerjakan dengan cara diulang-ulang. Jadi ketika program itu setiap hari dilakukan, setiap hari Jumat dilakukan, secara kontinuitas itu terus berlangsung, maka akan terbentuklah perilaku. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak sulit ya. Ini sama sih sebetulnya ketika kita itu terbiasa bangun di sepertiga malam ya, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka bangun di sepertiga malam itu bukan menjadi sesuatu yang sulit, bahkan menjadi seperti kalau tidak dilakukan ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Oke. Desain mikro dari pengembangan pendidikan karakter itu sendiri lembaga ya, sebetulnya ini ada koneksitas ya, antara lembaga dengan lingkungan sekolah dengan lingkungan yang ada di rumah. Jadi kalau di lembaganya itu sudah bagus, tetapi ketika di rumah tidak mendukung, maka ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal untuk terlaksananya internalisasi pendidikan karakter. Jadi antara lembaga dengan rumah itu harus ada matching, jadi harus ada kesesuaian kebiasaan. Jadi di madrasah atau di lembaga itu bisa berupa integrasi dalam kegiatan ekstra atau kegiatan program-program yang dilakukan oleh sekolah. Jadi misalkan penanaman tentang karakter nasionalis, karakter cinta bangsa, karakter bela negara, itu bisa dimunculkan di pramuka atau mungkin di paskib gitu ya, atau mungkin di karya tulis ya. Jadi memunculkan isu-isu tentang toleransi, tentang moderasi beragama. Kemudian karakter itu sendiri bisa diintegrasikan dalam KBM pada setiap mapel. Jadi tidak perlu pendidikan karakter itu menjadi satu mapel sendiri, tidak perlu ya. Apalagi kalau di pendidikan agama itu pasti nanti akan mengandung di situ tuh ada nilai-nilai yang mengajak pada kebaikan, nilai-nilai pada akhlakul karimah,
di semua agama seperti itu dan di semua mata pelajaran seperti itu. Jadi tidak perlu menjadi mapel tersendiri, tetapi include dalam materi yang nanti di situ bisa disisipi para guru itu untuk menasihati, memberikan wejangan-wejangan kepada para anak didik untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau berperilaku yang akhlakul karimah. Kemudian integrasi ke dalam pembiasaan di rumah. Jadi tadi seperti yang saya katakan di awal, ketika program di lembaga itu sudah bagus, tetapi tidak didukung dengan kebiasaan yang bagus di rumah, maka itu tidak akan bisa maksimal. Ya, termasuk integrasi ke dalam pembiasaan kehidupan keseharian di satuan pendidikan. Jadi harus ada matching. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang habituasi menurut teori konstruksi sosial, jadi ini saya contohkan ya, ini punyanya Peter L. Berger, ada 3, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Jadi kalau eksternalisasi itu penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Jadi filosofi tentang pendidikan karakter ini bisa dicerap oleh lembaga pendidikan dengan membangun atau merumuskan dalam visi misi lembaga. Jadi menjadi satu tujuan pendidikan karakter itu dalam suatu lembaga. Ini terumuskan dalam visi misi. Kemudian ketika kita sudah berbicara dalam teori objektivasi ya, atau interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional, maka visi misi yang sudah terumuskan suatu lembaga ini akan terimplementasikan baik dalam wujud program-program tadi ya yang sudah dinyatakan oleh suatu lembaga tadi ataupun dalam bentuk KBM. Baru setelah itu internalisasi atau individu sudah mengidentifikasi dirinya dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Maka ketika kebiasaan ini sudah dibiasakan, sudah sudah diinternalkan oleh lembaga, ini akan menjadi suatu hal yang terkonstruk dalam diri pelajar atau peserta didik, ini menjadi sesuatu hal yang permanen atau menjadi suatu karakter yang ada pada dirinya. Jadi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Zeti Azizatun Nikmah MPDI yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri pada malam hari ini, dan selanjutnya akan membuka sesi tanya-jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya. Karena berhubung di sini saya hanya menggunakan handphone ya Bapak Ibu, tidak bisa melihat siapa saja peserta yang hand raise atau angkat tangan untuk bertanya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung memperkenalkan diri. Silahkan Bapak atau Ibu semuanya, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau angkat tangan. Bisa juga antar pemateri yang ingin bertanya. Kita tunggu. Misalkan malu bertanya, bisa aja ketikkan aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti kalau ada yang bertanya di kolom chat nanti akan dibacakan oleh moderator kita. Tapi sebutkan nama dan tujuan pertanyaannya kepada narasumber siapa dan pertanyaannya. Kita tunggu apakah ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan hand raise atau angkat tangan.
Saya tanya boleh enggak Pak Mujahid kepada Pak Hendra? Saya tertarik tadi dengan materinya Pak Hendra. Boleh tidak Pak Helmina? Boleh Bu, boleh. Boleh ya? Boleh Iya, ya? boleh sekali. Oke. Ini saya tertarik dengan materinya Pak Hendra tadi tentang pemilu ya, tentang literasi pemilu. Saya doakan Pak Hendra semoga guru besarnya segera turun ya Pak Hendra ya. Dan kebetulan juga saya di madrasah itu juga aktif atau direktur itu jurnal ya. Sebetulnya kalau di madrasah itu kan tidak begitu tidak begitu ada jurnal di tingkatan sekolah atau madrasah, biasanya ada di perguruan tinggi ya. Tetapi saya juga membiasakan literasi. Tapi di materinya Pak Hendra tadi terkait dengan pemilu bagi ASN, Pak. Jadi itu seperti apa? Karena selama ini untuk para guru atau para ASN itu kurang begitu mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana kita itu idealisnya sebagai seorang warga yang baik untuk mengikuti pemilu. Terkadang sampai karena begitu kurangnya sosialisasi dari kementerian ya, atau mungkin dari pemerintah kepada para ASN ini, sehingga terkadang mereka ikut-ikutan arus, mungkin ngeblok ke salah satu partai atau bagaimana. Nah itu idealnya bagaimana literasi ini bisa nyampe kepada para ASN, Pak Hendra. Itu yang tadi muncul, karena kebanyakan teman-teman itu juga ada yang ikut arus juga sih di lembaga itu, sehingga dipertanyakan juga ya, ini bagaimana ini seorang ASN kan harus netral ya, apalagi rame-ramenya pemilu ini kan muncul banyak hoax ya, yang kita harus waspada untuk bisa mencermati mana yang baik dan mana yang tidak pas untuk bisa dibawa ke isu-isu di pemilu ini. Ini kan rame-ramenya ya Bapak ya, lagi panas-panasnya ini. Saya rasa. Terima kasih Pak Hendra, itu mungkin pencerahannya untuk para ASN. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri yang dituju. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Sebenarnya Bu Dr. Seti ini sudah tahu ini. Tapi ya nggak apa-apa Bu, kita kolaborasi, kita sinergi energi, ya, apalagi kan multidisipliner ilmu ini, lintas keilmuan itu perlu kita bangun suatu konstruksi dan pola kolaborasi keilmuan, bukan hanya kolaborasi keilmuan, saya pikir juga adalah kolaborasi institusi, antara institusi pendidikan tinggi, lembaga research maupun dari tingkat sekolah. Karena saya pikir memang di tingkat sekolah itu perlu untuk kita melakukan kolaborasi itu. Nah, terkait dengan materi yang saya sampaikan pada malam ini terkait dengan literasi pemilu, dan memang yang sangat memiliki tingkat sensitif dalam tanda kutip yang sangat tinggi ketika menjelang terus pelaksanaan hingga akhir pemilu itu adalah aparatur sipil negara. Apalagi di tingkat kabupaten kota. Karena di tingkat kabupaten kota itu akan terhelat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, misalnya di Kediri kan ada kabupaten, ada kota. Di Kediri, karena izin juga menyampaikan Bu Dr. Seti bahwa saya lama juga mengadakan penelitian di Kediri terkait dengan kerajaan Kediri tentang konstitusinya di era itu, khususnya pada masa Jayabaya, Prabu Jayabaya di Menang sana. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi untuk bahan diskusi kita, bahwa memang ASN itu bahagian dari warga negara. Tentu harus dibekali civic education yang mengarah kepada voters education. Nah,
posisi ASN secara ideal dan konstitusional itu semestinya hanya berperan serta pada pesta demokrasi seperti pemilu sebagai pemilih, tidak sebagai tim sukses, tidak sebagai simpatisan partai politik. Karena kan tidak mungkin akan menjadi anggota partai politik, karena kan harus dibuktikan secara administratif. Tetapi yang sangat rentang ketika penyelenggaraan pemilihan umum itu bagi ASN adalah menjadi tim sukses dan partisipan bagi salah satu calon atau partai politik tertentu. Ini yang akan sangat riskan, karena saya menduga PNS atau ASN di tingkat daerah itu mengalami titik dilema yang sangat tinggi. Efek dari pemilihan kepala daerah. Karena kepala daerah itu kan seperti misalnya kita ambil contoh Kediri Kabupaten. Bupati Kediri tentu juga menjadi salah satu atasan dari ASN. Meskipun sesungguhnya adalah sekretaris daerah yang menjadi pimpinan tertinggi ASN di sebuah daerah. Tetapi kadangkala terjadi mobilisasi dukungan bagi ASN kita di daerah. Dan yang sangat rentan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian dan Ibu Dr. Seti adalah para guru. Para guru dengan berbagai organisasi profesinya yang kadangkala digiring dan dimobilisasi untuk mendukung calon, apalagi kalau calonnya incumbent misalnya Bu. Misalnya calon petahana ingin terpilih lagi 2 periode. Ya, kadangkala terseret di situ, tetapi solusinya apa? Kita harus merujuk kepada regulasi yang ada, bahwa aparatur sipil negara itu harus netral. Nah, netralitasnya ini hanya kita menunjukkan diri pada tempat pemungutan suara ketika kita memilih. Karena memang asas pemilu itu, saya tidak menyampaikan tadi karena mungkin dari sisi waktu, bahwa luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Maka rahasianya bagi ASN dalam mendistribusikan hak-hak politiknya sebagai pemilih ya di tempat pemungutan suara. Bukan turut mempengaruhi menjadi tim sukses atau turut mempengaruhi untuk tidak memilih supaya masyarakat yang lain, masyarakat pemilih yang lain terjadi golput, Bu. Ini kenapa saya angkat materi ini, literasi pemilu ini, karena meskipun alat transformasi Merdeka Belajar, civic education ini, pendidikan kewarganegaraan ini yang mengarah kepada voters education, pendidikan pemilih ini sangat penting dalam bentuk literasi pemilu, agar kita tidak terjebak. Maka konsistensi dari ASN itu ke depan, Bu, itu perlu diperkuat. Jangan karena faktor struktural, fungsional, sehingga terpengaruh oleh pimpinan politik yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga mempengaruhi netralitas kita sebagai ASN, independensi kita, yang pada akhirnya merusak dari demokrasi yang sementara kita bangun hari ini. Makanya, ayo kita mulai dari tingkat desa, dari tingkat kabupaten kota, atau pada umum dari tingkat daerah, kita perbaiki kualitas pemilu ini secara lebih empirik. Karena sesungguhnya hal yang bersifat empiris ini berada pada literasi pemilu. Karena kita tidak akan berkutak lagi pada faktor-faktor yang bersifat konseptual, tetapi kita sudah pada faktor-faktor yang bersifat empiris. Nah, ketika ada ASN atau pemimpin kita, misalnya kepala daerah incumbent, nggak apa-apa kita melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Kita jangan takut, Bapak Ibu sebagai guru ASN di tingkat daerah, ketika misalnya diintervensi oleh pimpinannya untuk menjadi tim sukses atau tidak netral pada menghadapi tahun 2024 nanti, itu bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Dan itu adalah mekanisme yang konstitusional yang telah disiapkan oleh negara kita sebagai negara hukum. Kalaupun Bawaslu
itu tidak merespon, maka kita bisa menggunakan hak-hak konstitusional kita yang lain. Bapak Ibu bisa membuka undang-undang guru dan dosen, ada beberapa pasal di situ yang mengatur hak dan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan di tingkat baik dosen maupun perguruan tinggi. Saya pikir seperti itu Bu Dr. Seti dan Bapak Ibu para pendidik di seluruh tanah air yang ikut pada webinar malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Sudrajat SHMH atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya untuk hand raise atau angkat tangan. Ada yang bertanya, Pak Sugiharto namanya. Iya, silakan kepada Bapak Sugiharto. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Oh, dengar, Pak. Oh, ya, baik. Mungkin pertanyaannya ke Pak Hendra lagi. Saya ya cukup tertarik sih dengan pembahasannya antara Pak Hendra dengan Bu Seti tadi tentang literasinya yang posisinya ASN di posisi netralitas. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama itu adalah fokusnya posisi di ASN ketika ada beberapa contoh di daerah, Bapak, kepala daerah itu misalkan sudah melaksanakan periodenya, misalkan si Bapak, Pak Bupati atau kepala daerah atau wali kota, beliau itu sudah 2 kali masa periodenya, otomatis kan tidak bisa mencalonkan lagi untuk maju ke panggung pemilu selanjutnya untuk sebagai kepala daerah tersebut. Nah, biasanya hierarki kekeluargaannya itu muncul, entah itu istri atau anaknya yang maju. Nah, ketika posisi hal seperti itu, biasanya ada intervensi dari kepala daerah itu kepada mungkin yang pernah saya lihat itu intervensinya ke jajaran ASN tingkat atas. Nah, kalau jajaran ASN tingkat atas, intervensinya adalah mereka mau nggak mau mereka harus mendukung beliau karena pernah jadi atasannya. Dengan konsekuensi adalah ketika nanti mereka tidak mendukung atau ada titik di mana terlihat mereka tidak mendukung, ancamannya adalah bisa mutasi atau turun jabatan. Itu Bapak. Kalaupun untuk ASN akhirnya nanti dari atas itu turun ke ASN di bawah. Nah, di ASN di bawah itu biasanya ini yang pernah saya alami langsung Bapak. Kebetulan saya tahu sendiri intervensinya adalah kalau mereka terlihat untuk tidak mendukung, ada sesi-sesi di mana mereka akan mendapatkan kendala-kendala tertentu. Contoh ketika pengajuan kenaikan pangkat, entah ada permasalahan apa seperti itu, atau bahkan bisa yang paling sering itu mutasi di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Kalau tidak beliaunya, ya anggota keluarga yang lain. Begitu, Bapak. Ini untuk posisi seperti itu, seperti apa sih yang seharusnya? Karena posisi ASN ketika dapat intervensi seperti itu, kebanyakan tidak bisa berkutik, Bapak. Mau tidak mau, meskipun kadang mereka di hati atau di keinginan mereka itu pengen netral, pengen tidak ikut campur, tapi intervensi-intervensi seperti itu yang membuat mereka terpaksa harus ikut arus. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, saya pernah membaca tentang aturan pemilihan bahwa ada pasal di mana ASN bisa mengikuti kontestasi pemilihan umum. Nah, itu aturannya seperti apa, Bapak? Karena kan posisi ASN sendiri, yang pernah saya baca itu, contoh, itu seorang ASN bisa mengajukan diri
sebagai calon yang saya baca itu kepala desa kalau tidak salah. Kemudian beliaunya menyampaikan ketika ASN tersebut menyalonkan sebagai kepala desa, beliau juga menunjukkan produk hukum yang menunjukkan bahwa PNS itu bisa maju Pak Sugiharto, silahkan buka kembali Pak suaranya. Oh, okay. Sampai di mana ya tadi Pak? Untuk yang kedua, yang masalah PNS yang ketika mengikuti kontestasi sebagai mungkin kepala daerah bisa mungkin Pak ya, tapi yang saya tahu itu kepala desa itu aturannya yang sebenarnya seperti apa Bapak? Karena yang saya tahu ASN kan posisinya harus netral. Seperti itu. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Sugiharto ya atas bahan diskusi kita pada malam ini. Ya, memang yang saya katakan tadi bahwa posisi ASN itu sensitif, khususnya menjelang terus pelaksanaan hingga berakhirnya sebuah pemilu. Nah, kalau kita berbicara ASN, tentu kan kita berbicara pada dua jenis. Yang pertama adalah ASN vertikal atau ASN pusat, kemudian yang kedua adalah ASN secara otonom atau di tingkat daerah. Nah, terkait dengan itu, bila mana ada kerabat ya, ada kerabat kepala daerah yang sudah menjabat selama 2 periode, baik itu kepala daerahnya adalah gubernur, wali kota, bupati, dan wakil misalnya. Misalnya kerabatnya adalah istri yang hendak mencalonkan lagi, dan itu mendapat intervensi dari pejabat yang lebih tinggi, di mana konsekuensinya adalah salah satu menghalangi kenaikan pangkat, baik kenaikan pangkat kita secara fungsional atau ASN yang dipercayakan jabatan struktural itu akan dimutasi segala macam, ya memang itu sering terjadi dan ke depan itu akan terjadi menjelang pemilu tahun 2024. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang tadi yang saya katakan adalah satu, penguatan pemahaman kita. Literasi pemilu ini sangat penting. Terus yang kedua, kita harus melakukan upaya keberanian untuk melakukan hak-hak konstitusional. Nah, misal seorang ASN yang terdampak akan intervensi oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, kan ada mekanisme bumper zakat. Meskipun mekanisme bumper zakat ini terdiri dari beberapa komponen, tetapi dalam badan pertimbangan kenaikan pangkat itu atau yang disebut dengan bumper zakat itu, kita bisa memiliki ruang-ruang dalam regulasi yang mengatur tentang bumper zakat itu, memiliki kesempatan untuk kita mengajukan apa yang disebut dengan sanggahan misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa ada melalui Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena di Indonesia ini ada 128 komisi negara, termasuk adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kita bisa menggunakan ruang-ruang itu untuk mengadukan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional kita, khususnya bagi para ASN. Karena ASN ini kan fungsinya adalah pelayan masyarakat, bukan sebagai tim sukses calon. Nah, maka melalui Jumatara Riset Institute juga saya tidak mempromosikan diri, itu saya siap untuk melakukan advokasi itu. Ketika ada ASN yang terampas, kemudian terintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik, kita bisa melakukan advokasi dan kita bisa membantu untuk memfasilitasi, untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional. Nah, salah satunya tadi yang melalui Komisi ASN kita bisa gunakan. Di setiap provinsi ada ombudsman, itu juga kita bisa gunakan.
Dan tentu Pak Sugiharto, mari kita merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, khususnya pada pasal 12, posisi ASN itu seperti apa. Nah, ketika para elit-elit daerah, khususnya kepala daerah atau yang telah menjabat, tokoh-tokoh partai politik, elit politik di tingkat daerah, ketika memahami Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini, maka dia tidak akan berani melakukan intervensi. Maka literasi pemilu ini bukan hanya dilaksanakan di tingkat pemilih saja, tetapi di tingkat penyelenggara negara. Tapi sebenarnya literasinya bukan pada konteks konsep, karena mereka sudah mengetahui aturannya sesungguhnya. Tetapi mereka melanggar, justru melanggar aturan itu. Tidak memiliki komitmen dalam hal melaksanakan tatanan moralitas tadi. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Dr. Siti tentang moralitas itu sangat penting. Bukan hanya di tingkat pendidikan dalam mewujudkan karakter nation, karakter building, tetapi juga bagi para penyelenggara negara kita. Nah, yang kadangkala menjadi persoalan sekarang, kita sebagai ASN, di tingkat daerah atau di tingkat manapun mengalami intervensi itu. Maka yang pertama saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian, ini bahagian dari literasi pemilu, menghadapi pemilihan umum tahun 2024, mari Bapak Ibu khususnya yang ASN, untuk memahami dengan baik Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, khususnya pasal 12 dan pasal 15. Monggo Bapak Ibu baca di situ. Di situ posisi ASN yang sesungguhnya. Bila Bapak Ibu adalah guru atau dosen, silahkan dibaca undang-undang tentang guru dan dosen. Dibaca undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, setelah kita pahami itu, itulah yang akan menjadi sumber literasi kita. Ketika kemudian terjadi suatu yang saya anggap dalam tanda kutip adalah penggelapan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara kita. Karena ini bahagian dari Menschenrechten yang saya katakan tadi, hak dasar kita sebagai warga negara itu tidak boleh terinjak dan tersualimi. Karena pendidikan ini nggak boleh diaduk-aduk Bapak Ibu. Ketika kekuasaan sudah merusak sistem pendidikan, kita akan berharap kemana ke depan. Faktor integritas, faktor moralitas yang disampaikan tadi Ibu Dr. Seti, ini akan menjadi persoal ketika guru ASN dosen itu diintervensi untuk tidak adil, malah berpihak pada setiap kontestasi pemilu. Makanya ketika terjadi lagi, Pak, saya siap memfasilitasi untuk melakukan advokasi itu. Kita bisa melakukan perjuangan bukan hanya di Baperjakat. Kalau Baperjakat lemah, ada komisi ASN. Kalau komisi ASN lemah, ada Komnas HAM. Kalau Komnas HAM lemah, kita melalui Ombudsman. Kita menggunakan hak-hak konstitusional kita. Karena kita ini adalah negara hukum. Nah, sebagai negara hukum, tentu yang berkuasa adalah hukum. Bukan yang berkuasa adalah penguasa. Karena penguasa, pemimpin, atau kepala daerah, mereka hanya sebagai pelayan. Yang terlayani adalah kitalah masyarakat secara umum. Saya kira demikian Pak Sugiharto ya. Kita bisa kontak-kontakan nanti atau lewat Japri ketika ada case-case yang sama atau case-case yang berbeda ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelum pertanyaan lanjut, Ibu Siti ingin menambahkan Bu? Atau sudah cukup Bu? Monggo sudah cukup. Oh, sudah cukup. Silahkan lanjutkan moderator. Itu ada pertanyaan di kolom chat. Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Hafizi Banten. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Dr. Haji Hendra Sudrajat SHMH. Pertanyaannya, apa pandangan Bapak tentang ASN yang mengikuti sebagai panitia pemilu, entah sebagai panwas, PPK, ataupun PPS? Dipersilakan kepada Bapak bisa langsung dijawab.
Ya, baik, Ibu Moderator. Sebelum saya jawab tadi, ada yang yang saya lupa jawab dari Pak Sugiarto, bahwa PNS yang mencalonkan diri menjadi peserta baik calon legislatif, calon kepala daerah, yaitu harus mengundurkan diri karena regulasinya itu ada. Nah, kecuali sama yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Hafiji dari Banten, ya, terkait dengan ASN yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, baik sebagai KPU, PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara, atau KPPS, itu boleh saja. Malah menjadi Bawaslu, itu boleh saja, karena kan ada formnya sepanjang diisikan oleh pimpinan atau atasannya secara langsung. Karena sebagai penyelenggara, tentu Pak Ahmad Habibie itu tidak berpihak kepada salah satu calon. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, KPU, PPK, PPS hingga PPS, Bawaslu pusat pun bisa hingga kepada tingkat Bawaslu tingkat kecamatan. Itu diperbolehkan. Demikian Bu Moderator. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, kepada peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin masih bertanya? Kami tunggu. Misalnya malu bertanya, bisa aja pertanyaannya tulis saja di kolom live chat. Bagi yang berada di YouTube, bisa pertanyaannya ketikkan aja di kolom live chat, nanti akan kami bacakan. Apakah ada masih yang ingin bertanya? Kami tunggu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan terakhir sebelum ditutup kegiatan malam ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan lanjutkan moderator. Iya, baik. Berhubung tidak ada peserta yang bertanya lagi, maka kegiatan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada pemateri pertama, Bapak Dr. Haji Hendra Sudrajat SHMK. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator sebagai closing statement saya. Pertama, kita perlu memperkuat civic education atau pendidikan kewarganegaraan yang mengarah kepada voters education, pendidikan pemilih untuk memperkuat literasi pemilu. Kemudian yang kedua, sinergi energi, kolaborasi aksi di setiap segmen masyarakat perlu kita koneksitaskan supaya literasi pemilu ini bisa berjalan di semua tingkatan, ya, baik di tingkat desa, tokoh agama dan lembaga adat, yang paling penting buat diri dan keluarga kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan closing statement-nya.
Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Hajah Zeti Azizatul Nikmah MPDI, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik, yang pertama sebagai penutup, jadi pendidikan karakter ini menjadi satu kebutuhan pasca pandemi ini, sehingga perlu disuarakan kembali, perlu disosialisasikan kembali. Dan yang kedua, pendidikan karakter ini akan menjadi berhasil dan sukses bila mana tidak sekedar hanya teoritik saja, tetapi perlu diimplementasikan dalam bentuk habituasi baik di lembaga maupun di tataran keluarga maupun lingkungan masyarakat. Demikian Ibu Moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Demikian kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Akhir kata, saya Helmina selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu pula yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Helmina yang telah memandu acara pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH MH. Beliau merupakan memiliki dalam bidang penelitian dengan nama itu Dumantara Research Institute. Beliau telah menyampaikan materi tentang literasi pemilu, dan Ibu Dr. Hajah